Ya, videonya yang terakhir terpotong. Jadi baru sampai tautologi dan sudah terpotong. Oke, yang terakhir adalah saya tambahkan 3 istilah yang baru: tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Yang harus saya ulang adalah bahwa 3 hal ini, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi ini bukan operator. Dia adalah suatu kondisi atau suatu istilah yang menunjukkan suatu kondisi, gitu ya. Jadi operator, saya ulang kembali, operator hanya ada 4: konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, ya. Diulang, jangan sampai salah ya. Konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kenapa saya ulang-ulang supaya nggak salah? Karena ternyata banyak sekali yang masih salah menyebut proporsi, preposisi gitu. Saya ulang ya nak, proposisi, jangan sampai salah, karena proporsi itu nanti beda makna gitu ya. Jadi proposisi ya, jadi bukan proposi juga, bukan, proposisi. Diulang-ulang ya, nanti di rumah mengucapkan mantra berkali-kali: proposisi, 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 supaya hafal ya. 4 tadi itu. Kemudian 3 ini adalah suatu kondisi ya. Tautologi, kontradiksi, kontingensi itu adalah istilah yang menyatakan suatu kondisi. Kondisi yang bagaimana? Nah, ini tautologi itu adalah suatu bentuk proposisi yang bernilai benar atas semua kemungkinan kondisi kebenaran komponen-komponennya, disebut tautologi. Nah, kok panjang sekali definisinya. Nah, ini gampang sebenarnya. Ketika Anda membuat suatu tabel kebenaran dari formula yang panjang gitu ya, dari formula yang panjang gitu, kemudian ternyata di kolom yang paling akhir, yang kesimpulan paling akhir itu ternyata semua kolom itu berisi benar semua, nggak ada yang S-nya sama sekali, semuanya benar. Maka formula itu, jadi satu deret semua formula itu dinamakan sebagai suatu formula itu tadi, satu baris itu kondisinya adalah tautologi karena dia benar semua gitu. Jadi dia merupakan suatu tautologi gitu ya. Ini garis bawahnya adalah bernilai benar atas semua kemungkinan. Jadi yang kolom terakhir ketemunya benar semuanya, itu tautologi. Sebaliknya, kalau ternyata Anda diberikan suatu formula panjang gitu ya, kemudian di kolom terakhir di kolom terakhir Anda ternyata ketemu kesimpulannya itu semuanya salah, S semuanya, nggak ada B-nya sama sekali, nggak ada sama sekali. Berarti saat itu proposisi formula itu sepanjang itu semuanya kita katakan merupakan suatu kontradiksi. Jadi ada dalam kondisi kontradiksi karena salah semua gitu ya. Nanti ini harus dipahami definisi awal ini, karena nanti istilah tautologi dan kontradiksi nanti muncul lagi di belakang dengan pemaknaan yang ada lagi gitu ya. Ini yang awal ini dipahami dulu karena konteks ini berkaitan dengan tabel kebenaran yang Anda bikin tadi itu. Terus kalau selain 2 hal di atas, maka dia akan disebut kontingensi. Selain 2 hal di atas maksudnya gimana, Bu? Berarti kalau misalkan ada satu formula panjang dikerjakan tabel kebenarannya, terus ternyata tabel kebenarannya itu hasil di kolom terakhir itu ternyata campur ada B, ada S gitu, berarti dia disebut sebagai kontingensi. Jadi bukan tautologi, bukan juga kontradiksi, tapi disebut kontingensi. Bukan kontingensi ya, kontingensi ya. Bu, kalau misalkan hampir semua itu S, tapi yang di ujung paling bawah tok itu loh Bu, yang B, itu gimana Bu? Tetap dia berupa kontingensi. Jadi pokoknya ada satu aja yang nggak sama, berarti masuknya kontingensi. Kalau salah semua, kontradiksi. Kalau benar semua, berarti tautologi. Kira-kira seperti itu ya, tautologi. Jadi itu suatu kondisi aja ya, kondisi aja. Jadi untuk materi cukup sampai ini di pertemuan kedua. Untuk latihan saya sudah tambahkan satu latihan kepada Anda. Coba biar saya preview di sini
biar Anda melihat bagaimana sebentar. Nah, ini latihan materinya. Nah, supaya Anda nanti memahami bagaimana pekerjaannya. Yang pertama, soal pertama, buatlah tabel kebenaran untuk masing-masing pernyataan berikut. Kemudian, tentukan mana yang merupakan tautologi, kontradiksi atau kontingensi. Gitu. Nah, yang ini sama kayak yang ini tadi, yang yang kemarin yang bikin tabel kebenaran gitu dengan formulanya ini. Nah, dan formula ini sudah melibatkan implikasi dan biimplikasi ya. Nah, nanti setelah ini dilihat di tabelnya di kolom terakhir sendiri itu apakah benar semua ataukah salah semua ataukah ternyata campur. Nah, nanti kemudian ditentukan berarti untuk yang A gitu ya, kesimpulan bla 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 ini semuanya merupakan suatu tautologi gitu misalkan. Sudah gitu doang kesimpulannya ya. Yang B misal B itu ketemunya salah semua, berarti nanti di bagian kesimpulan ditulis kesimpulan P ini panah dalam kurung P atau Q merupakan suatu kontradiksi gitu misalkan. Contohnya seperti itu. Nanti silakan dicoba dikerjakan dulu di rumah ya. Nomor 2, diberikan proposisi berikut. Nah, saya menyelesaikan ujian akhir, saya misalkan kuliah, saya memperoleh ijazah. Nyatakan proposisi majmuk berikut dalam kalimat bahasa Indonesia. Nah, translasi ya. Sekarang diberikan simbol, buat supaya simbol ini berubah dalam bentuk kalimat yang paling enak untuk dibaca dan paling efisien. Gitu. Paling enak dibaca dan paling efisien. Tuh. Silakan dicoba karena ini harus latihan ya. Kemudian yang nomor 3, diberikan 3 buah proposisi. Nah, di 3 buah proposisi ini kemudian ini sudah diberi pemisalannya P sama Q sama R. Sekarang dibalik soal nomor 3 ada kalimat, Anda disuruh membuat dalam bentuk simbolik. Jadi ini sekarang diubah ke sini. Jadi tinggal dilihat, misal ini, jika garis M dan N sejajar berarti kan ini Q. Maka mereka tidak berpotongan. Mereka ini kan maksudnya menunjukkan M dan N ini kan, berarti kan R ini. Maka nomor A ini bentuk simboliknya adalah Q maka R. Gitu. Jadi Anda tinggal tulis Q panah ke kanan R gitu. Sudah gitu doang. Gitu sampai ke bawah ya, hati-hati. Kira-kira seperti itu. Jadi bertingkat. Nah, kalau ini simbolik ke kalimat, kalau yang ini kalimat ke bentuk simbolik. Kalau yang nomor 4 ini setelah dibentuk simboliknya ini kan nah kalau ini tadi kan nomor 3 itu kan proposisinya udah dikasih nih. Nah kalau ini nggak dikasih, Anda suruh bikin sendiri, bikin proposisi sendiri. Kemudian ini kan pengerjaan telah dicontohkan pada latihan sebelumnya. Nah yang ini jadi Anda meniru yang ini. Yang pertama bikin pemisalannya dulu ya, pakai P atau Q sama R, bebas terserah. Proposisinya namanya apa bebas. P, Q, R terserah bebas. Setelah dimisalkan, kemudian ubah kalimat ini ke dalam bentuk simbolik. Setelah diubah ke dalam bentuk simbolik, tentukan masing-masing yang ini B apa S, yang ini B apa S, terus kesimpulannya apa. Sama kayak di contoh yang ada di latihan pertama di minggu kedua gitu ya. Kan sudah saya kasih contoh di dalam bentuk tabel gitu. Ini sama ya. Sekian banyak ini. Silakan dicoba. Sekian banyak ini. Kenapa Bu Mei dari awal sudah memberikan banyak sekali latihan soal, karena memang ini adalah latihan soal yang Bu Mei kumpulkan dari banyak sumber, dan saya harap Anda semua mengerjakan latihan ini dengan sungguh-sungguh, karena mata kuliah ini salah satu yang menjadi basic yang saya harap benar-benar bisa memberikan bekal untuk Anda gitu. Anda jangan santai-santai jangan terlalu berbahagia pada kuliah yang santai-santai aja, karena kuliah yang santai itu artinya satu, ilmu yang nanti barangkali akan Anda terima juga santai-santai gitu, artinya nggak terlalu banyak. Yang kedua, nilainya Anda nanti sumber nilainya juga sedikit gitu ya. Jadi ini silakan dikerjakan latihan, pastikan untuk mengerjakan sendiri dulu. Kalau memang kesulitan, kerjakan bareng sama teman-teman. Itu
itu salah satu cara yang paling efektif. Tapi kalau Anda cuma copy paste dari jawaban teman, itu sudah salah besar gitu ya. Ngerjakan tapi copy paste itu sudah salah besar. Kenapa? Karena Anda nggak dapat apa-apa di situ nanti, nggak dapat apa-apa. Jadi di kuliahnya Bumi itu penekanan utamanya bukan nilai tapi ilmunya. Jadi copy paste itu ya kalau nggak dipelajari ya eman-eman, mending ngerjakan bareng, nanti bareng pemahamannya bareng, atau Anda nyoba nanti di cross check sama teman, jawabanku gini, jawabanmu piye gitu loh, ini kenapa kok ketemu gini, gitu-gitu aja, udah ngobrol aja di WhatsApp bisa kayak gitu, pakai voice note aja biar gampang, loh ini gini loh, gini loh, ini tuh gini, selesai. Itu namanya belajar bareng ya. Nggak ada alasan karena corona nggak bisa ini dan seterusnya. Sekarang media sudah banyak sekali ya gitu, ketemu di Google Meet juga bisa, ayo meeting dong sebentar, nah gitu bisa ya. Silakan diskusi semaksimal mungkin ya, kira-kira seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan, seperti kemarin saya akan bikin forum, Anda bisa tanya di sana. Nanti kalau ada yang kurang jelas lagi Anda masih bisa tanya di grup WA gitu ya. Kira-kira itu bantuan yang video yang bisa saya berikan kepada Anda untuk penjelasan materi minggu ini. Silahkan dipelajari ya, selamat belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.